Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Maret 2022 hanya di SCTV1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini para buana yang lagi dimarahin oleh Neratu tiba-tiba datanglah polisi. Lalu polisi juga dia ngomong kepada para buana dan dia juga mengasihkan surat penangkapan para buana. Lalu di sini juga para buana juga langsung berdiri, dia juga mengambil surat itu. Pas sudah dibaca dia juga menyerahkan lagi surat itu kepada polisi. Saya tidak bersalah, saya tidak mau dipenjara, kata para buana sambil mengasihkan surat itu. Lalu di sini para buana juga dia sudah ngomong kayak gitu. Terlihat di sini polisi juga sangat marah kepada para buana. Lalu di sini terlihat Neratu juga ngomong kepada polisi, "Maaf Pak Polisi, saya boleh ngomong dulu sebentar sama menantu saya," kata Neratu kepada polisi. Lalu polisi juga menyilakan Neratu ngobrol sama para buana. Lalu di sini terlihat Neratu juga nanya kepada para buana dan terlihat para buana juga dia menjawab pertanyaannya Neratu, tapi dia membohong kepada Neratu. Dan di sini juga polisi juga dia mengatakan semuanya kepada Neratu bahwa para buana telah menyelakakan pengacaranya buana itu gara-gara dia mengambil surat wasiat untuk junior. Di sini juga pas polisi mengatakan semuanya kepada Neratu, Neratu juga sangat geram dan dia juga tidak banyak basa-basi, langsung menampar mukanya para buana. Lalu para buana juga sampai ngabang kiong ditampar oleh Neratu. Terlihat di sini si Livia sampai calawak dan dia juga sangat kaget karena mamanya ditampar oleh Neratu. Tapi di sisi lain terlihat si Brokokroni juga dia kaget, sangat senang dia melihat mertuanya ditampar oleh Neratu. Lalu Sukoti juga dia sangat kaget. Terlihat para buana juga dia sudah ditampar oleh Neratu. Di sini dia juga langsung menghampiri Neratu. Dia juga langsung sujud di kakinya Neratu. Dia mohon-mohon kepada Neratu, "Tolong dibantu saya," kata para buana sambil memegang tangannya Neratu. Pas mamanya dia mewek-mewek kepada Neratu minta ditolong. Lalu si Livia juga dia sama kayak mamanya, dia juga minta tolong sama Neratu. Tapi terlihat Neratu sangat murka kepada para buana dan dia juga ngomong kepada polisi, "Pokoknya sekarang bawa para buana ke kantor polisi, penjara dia dengan setimpal," kata Neratu kepada polisi. Singkat cerita di sini juga para buana juga diseret dari rumahnya Neratu untuk dibawa ke kantor polisi. Terlihat para buana yang begitu dia keras, dia juga mewek, dia minta tolong kepada Neratu. Lalu di sini terlihat para buana juga langsung digendeng ke mobil polisi. Tiba-tiba pas mau dimasukkan ke mobil polisi, di sini para buana tiba-tiba si Livia di sini ngejar polisi yang membawa ibunya. Tapi dengan sigap si Brokokroni juga langsung menarik istrinya supaya dia tidak bisa menghalang-halangi tugasnya polisi. Lalu si Livia juga sudah ditarik oleh polisi dan para buana juga langsung didedetkan, dimasukkan ke mobil polisi sama polisi. Lalu di sisi lain di tengah rumah Neratu juga dia ngomong kepada Sukoti, "Hancur keluarga buana gara-gara para buana," kata Neratu. Gak lama kemudian Neratu juga langsung jatuh pingsan. Lalu Sukoti juga berteriak-teriak kepada si Brokokroni sama si Livia. Singkat cerita si Livia sama si Brokokroni juga datang dan Neratu juga sama Sukoti membawa Neratu ke kamarnya. Lalu di sisi lain Dewa yang mau berangkat ke keluarga buana, tiba-tiba Nana melihat berita lagi bahwa para buana sudah diciduk oleh polisi dari rumahnya Neratu. Lalu Nana juga sudah ngomong gitu kepada Dewa. Dewa juga mengajak Nana untuk langsung menuju ke kantor polisi. Singkat cerita di sini Dewa juga langsung duluan berangkat, dia menuju ke mobilnya. Lalu Nana juga dia masuk dulu mengambil junior. Gak lama kemudian Nana juga sampailah ke mobilnya. Dia mau masuk, tiba-tiba mobilnya mati. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, "Mobilnya mogok, nah kita naik angkot aja," kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Dewa sama Nana juga dia pergi dari Junior Garden untuk menyetop angkot di jalan raya. Singkat cerita dia juga langsung masuk ke dalam angkot untuk menuju ke kantor polisi. Lalu di sisi lain di kontrakannya Balia sangat kaget melihat berita bahwa para buana sudah mengakui semuanya. Di sini pas dia lagi mendengarkan berita, tiba-tiba datanglah Pak Fajar.
Lalu Pak Fajar juga dia sangat senang melihat berita itu. Pas dia duduk di sini terlihat Mbak Lia juga ngomong kepada Pak Fajar, "Mas Fajar yang melakukan ini semua ya," kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Terlihat Mbak Lia juga dia ngomong kepada Pak Fajar dan Pak Fajar juga sangat marah kepada Mbak Lia. Terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Mbak Lia karena Mbak Lia dia tidak menerima dengan tulus ke Pak Fajar sudah membantu dia untuk membalas dendam kepada para buana karena para buana telah memasukkan dirinya ke penjara. Di sini juga Pak Fajar juga dia akan pergi dari kontrakannya Mbak Lia karena Mbak Lia dia membela para buana. Lalu pas mau pulang mau pergi dari kontrakannya, di sini Mbak Lia juga menghadangnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain di angkot di sini Dewa sangat marah dan dia juga sangat kesal karena penumpang yang ada di angkot itu dia sudah tahu semuanya dan dia juga menghina-hina keluarga buana. Lalu Dewa juga nggak banyak basa-basi, dia turun dari angkot itu. Pas sudah turun dari angkot itu, Dewa juga ngomong kepada Nana, "Kita mendingan jalan kaki aja ke kantor polisi," kata Dewa kepada Nana sambil dia juga ngingkik duluan, dia juga berjalan untuk menuju ke kantor polisi. Nana juga mengikuti dari belakang. Lalu di sisi lain terlihat di kantor polisi di sini para buana yang lagi diinterogasi oleh polisi. Gak lama kemudian di sini juga para buana juga dia masih kekeh, dia masih belum mengakui yang sepenuhnya bahwa dia dalang dari semua ini. Tiba-tiba datanglah Dewa sama Nana. Lalu para buana juga langsung bangun dari duduknya dan langsung memeluk Dewa. Dia minta tolong, mohon kepada Dewa, "Bebaskan Mama," kata para buana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada polisi, "Saya minta izin dulu, saya mau ngobrol sama mama saya," kata Dewa kepada polisi. Lalu polisi juga dia menyilakan Dewa membawa ibunya ke ruang tunggu untuk ngobrol dulu sama mamanya. Dan di sini juga para buana sama Nana juga dan Dewa didekeng oleh polisi, diantarkan ke ruang tunggu untuk dia ngobrol. Di sini juga terlihat para buana juga ditanya sama Dewa, apa sebabnya Mama kok bisa berbuat kayak gini, kata Dewa kepada para buana. "Saya cuma mengambil berkas." Tadinya para buana tidak jujur dan di sini juga akhirnya dia juga jujur kepada para buana. Di sini juga para buana juga di sini sangat kaget karena Dewa sangat marah kepada dirinya. Ini benar-benar keterlaluan Mama. Gara-gara Junior tuli, Mama bisa-bisanya mau mengambil surat wasiat warisan untuk Junior, kata Dewa kepada para buana. Di sini juga Dewa ngomong kepada para buana, "Bagaimana nenek sudah tahu enggak?" kata Dewa kepada para buana. Di sini juga nenek juga malah dia juga menyuruh saya ditangkap oleh polisi. "Itu memang benar apa yang dikatakan oleh Neratu," kata Dewa sambil geram kepada para buana. Di sini juga Dewa juga dia mengajak pulang pergi dari kantor polisi kepada Nana. Tapi di sini Nana ngomong kepada Dewa dia suruh membantu mamanya. Singkat cerita di sini Dewa juga ngomong kepada mamanya, "Saya akan membantu Mama demi saya menuruti Nana," kata Dewa kepada para buana. Dasar para buana jelas orang jahat, dia jahat kepada Nana. "Saya tidak akan luluh dengan kamu Nana," kata batinnya para buana. Lalu di sini Dewa juga sama Nana juga dia menghadap ke polisi. Lalu Dewa juga ngomong kepada polisi, "Bagaimana supaya bisa Mama saya bebas dari penjara," kata Dewa kepada polisi. "Satu-satunya jalan supaya Mama kamu bebas, kamu harus bisa istrinya pengacara mencabut tuntutannya dan juga Pak Fajar mencabut tuntutannya karena Pak Fajar tidak terima bahwa Cornelia penyemaran nama baiknya," kata polisi kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga dan Nana berangkat untuk pergi ke rumahnya istrinya pengacara. Dia juga minta mohon untuk mencabut tuntutannya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya.
Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lompat soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.